Selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk ke materi lanjutan kita. Kemarin kita sudah bahas tentang golongan apa ya? Bukan golongan darah. Macam-macam sel darah. Kemarin sudah bahas yang namanya eritrosit, sudah bahas leukosit, sekarang lanjutannya yang ketiga yaitu trombosit. Ya, kalau trombosit ini kelihatan di depan layar ya semua ya. Kalau ditanya apa sih sebenarnya trombosit? Apa? Bagian darah yang menggumpal. Yang lainnya guys, kalau kalian pernah dengar teman kalian kena demam berdarah atau kalian pernah yang terkena demam berdarah, trombositnya gimana? Turun. Orang yang terkena penyakit demam berdarah gak boleh terluka karena darahnya akan susah untuk membeku kalau dia terluka, atau darahnya susah untuk berhenti mengalir ketika dia ada luka. Jadi apa sih trombosit ini? Ya, untuk pembekuan darah, sama ya jawaban kalian ya. Jadi ini adalah keping darah ya sebenarnya ya, keping darah. Keping darah. Kenapa sih disebut keping darah? Karena ukurannya dia yang paling kecil ya. Jika kita bandingkan dengan si eritrosit. Ini eritrosit yang ini. Ini si leukosit. Nah, si trombositnya yang mana? Ini. Ini. Jadi ukurannya paling kecil dibandingkan dua temannya yang lain. Di mana kita temukan dia? Si trombosit ini sama kayak si eritrosit, leukosit, dia memiliki karakteristik bisa kita lihat. Yang pertama, kita akan menemukan dia di dalam pembuluh darah. Yang kedua, dihasilkan oleh sumsum tulang. Yang ketiga, bentuknya itu berbentuk bulat, lonjong, spindle, dan cakram. Jadi dia bentuknya bervariasi ya. Kalau si eritrosit kemarin bentuknya apa? Bikonkav. Kalau si leukosit berubah-ubah karena dia memiliki karakteristik ameboid. Jadi kalau yang trombosit bentuknya itu ada yang bulat, lonjong, spindle, dan cakram. Usianya dia juga memiliki variasi usia. Dia hanya mampu bertahan hidup 8 sampai 12 hari. Sama seperti eritrosit, dia tidak memiliki keping, tidak memiliki inti sel ya. Dia tidak memiliki inti. Jadi yang memiliki inti dari komponen darah siapa? Leukosit. Leukosit. Nah, selesai kita bahas beda-bedanya si trombosit, leukosit, sama eritrosit. Paham nggak sampai sini? Oke. Kalau sudah paham, kita masuk ke bagian proses pembekuan darah. Nah, proses pembekuan darah ini juga masih kontribusi dari si trombosit. Bisa dilihat, ini adalah skema pembekuan darah. Ketika kita terluka, kok bisa sih darahnya tiba-tiba berhenti mengalir setelah beberapa saat? Kok bisa? Kita nggak pendarahan terus nih ketika kalian misalnya nih lari-lari atau kalian lagi tersayat pisau. Pasti darahnya akan berhenti kan, nggak ngalir terus. Ini fase-fase yang dialami oleh si bagian sel yang terluka itu, bagian tubuh kita yang terluka. Yang pertama, untuk proses pembekuan darah ini pasti butuh yang namanya jaringan yang rusak atau luka ya. Ketika ada jaringan yang rusak atau luka, dia itu akan merangsang dihasilkannya tromboplastin. Boleh ditutup nggak pintunya? Akan luka ini, jika terjadi luka, akan merangsang menghasilkan enzim tromboplastin. Atau nama lainnya apa ya? Trombokinase. Trombokinase, ini sama aja ya. Jadi kalian mau sebutin istilahnya trombokinase boleh, tromboplastin sama aja.
Jadi ketika luka terjadi, dia akan merangsang diproduksinya si enzim trombokinase atau tromboplastid. Ketika si trombokinase ini sudah dihasilkan, dia akan merangsang protombin diubah menjadi trombin dengan bantuan ion Ca2+ sama vitamin K. Nah, setelah protombin diubah menjadi trombin, trombin ini akan merangsang fibrinogen untuk menghasilkan fibrin. Inilah yang disebut benang-benang. Benang-benang fibrin inilah yang berfungsi untuk menutup si luka. Ketika dia sudah dihasilkan, baru si darahnya akan berhenti. Paham ya? Jadi ketika ada jaringan yang rusak, dihasilkan si enzim trombokinase, trombokinase ini akan merangsang si protombin menghasilkan trombin, guys, dengan bantuan si ion Ca2+ dan vitamin K. Nah, trombin nanti akan merangsang fibrinogen untuk menghasilkan si benang-benang fibrin ini tadi. Inilah yang sebenarnya menutupi si luka tadi, guys, sehingga darahnya berhenti. Bu, ketika kita suplai vitamin K-nya tidak tercukupi, berpengaruh nggak ke proses pembekuan darah? Berpengaruh. Ion Ca2+ berpengaruh. Jadi yang dua ini berperan penting untuk proses pembekuan darah. Jadi selain si fibrinogennya, si trombokinasenya, yang dua ini juga merupakan komponen penting untuk proses pembekuan darah. Oke ya? Pahamkah sampai di sini? Ya, jadi ini kan si enzim ya di dalam tubuh kita. Ketika dia dihasilkan, si trombokinase ini akan merangsang protombin, mengaktifkan protombin agar menghasilkan trombin. Ini dengan bantuan mereka berdua pastinya. Yang membuat pembekuannya karena enzimnya ini, gitu ya? Karena enzimnya ini, kamu nanya itu kan? Apakah karena ini atau ini? Nah, sebenarnya nanti kalau kalian lihat apa sih zat yang membuat si darah tersebut bisa berhenti atau membeku ya, sehingga tidak terjadi pendarahan. Yang bagian mana sih, Bu? Sebenarnya kalau dibilang bagian mana yang paling penting di antara semua ini ya? Sebenarnya semuanya. Kalau ini tidak dihasilkan, bagaimana dia merangsang protombin untuk menghasilkan trombin, benar? Kalau trombin tidak dihasilkan, trombin tidak akan mampu mengubah fibrinogen ini, merangsang fibrinogen ini menghasilkan benang-benang fibrin. Jadi semuanya saling terpaut, semuanya penting, ya. Bukan hanya karena berarti yang paling berjasa di sini tromboplastin enggak. Mereka ini adalah satu rangkaian. Kalau kita juga tidak ada vitamin K, nggak mungkin bisa ya. Seperti itu, paham ya? Kalau yang bikin beku di dalam yang buat supaya kenapa di dalam tubuh kita nggak. Oh, itu yang kemarin yang kita bahas ya. Ada yang namanya ketika kita bahas sel emas itu ada heparin sama histamin ya. Yang berperan yang untuk mencegah darah menggumpal itu adalah heparin. Tapi kan di sini ketika kita bahas ini proses pembekuan darah beda konsepnya ya, Nah ya. Di sini yang terlibat adalah si proses pembekuan darahnya, si fibrinogen di sini yang harus dihasilkan untuk membentuk si benang-benang fibrin. Kalau itu nanti beda lagi ya, nanti dibahas lagi sih, nanti ada di bagian donor darah gitu.
Oke, sampai sini paham dulu ya. Nah, masuk kita ke golongan darah. Kalau ditanya nih, golongan darah ada berapa macam yang kalian ketahui tentang sistem penggolongan darahnya aja deh. Sistem penggolongan darah. Ada berapa? 4 apa aja? Ada lagi yang lain? Apa? Nah, kalau kita bahas sistem golongan darah, kalau ABO, AB atau AB0, AB itu bukan sistem penggolongan darah. Itu adalah jenis golongan darah. Jangan salah. Benar ya? Jadi kalau sistem itu, ini adalah salah satu sistem penggolongan darah. Salah satu sistemnya. Nah, kita lihat ada berapa sih sistem penggolongan darah, boleh dilihat di depan. Ada 3. Ada sistem ABO, ada sistem MN, dan ada sistem RH atau sering kita sebut rhesus. Yang sering dicek atau sering dipelajari itu adalah sistem ABO, ini yang pertama, dan sistem RH. Tapi nanti kita akan bahas sekilas tentang sistem MN. Ingat ya, ada tiga sistem golongan darah, ABO, sistem MN, dan sistem RH atau rhesus. Nah, kalau kalian disuruh, tolong dong sebutkan golongan darah kamu apa. Kalian nggak boleh bilang A aja. Harusnya A plus, A minus, O plus, O minus harus lengkap ya. Karena ada 2. Kita bahas satu-satu ya, dimulai dari sistem golongan darah ABO. Boleh dilihat di depan. Fakta mengejutkan tentang golongan darah, sudah tahu? Golongan darah terjarang di dunia. Pernah. Terus ada rekomendasi diet sesuai golongan darah. Ada yang bilang nih, golongan darah B dianjurkan untuk mengkonsumsi telur, susu rendah lemak, sayuran hijau, daging untuk mensupport program dietnya agar bisa berhasil dengan cepat. Benar gak sih? Nah, tingkat kekebalan darah. Katanya jenis golongan darah B cenderung rentan atau sensitif terhadap beberapa makanan. Lihat, golongan darah B adalah pendengar yang baik. Dia orangnya fleksibel, kreatif, idealis, bla 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 panjang. Apalagi kalau kalian baca sekarang buku psikologi, ada yang menjelaskan karakter seseorang berdasarkan golongan darahnya. Pernah dengar ya? Nah, menurut kalian itu gimana? Benar gak sih? Relatif akurat gak sih? Nah, apalagi kalau sekarang udah apa ya? Perkembangan zaman ya. Kalau dulu mungkin petani bisa, wah seminggu lagi nih musim hujan. Benar, dia paham ya. Kondisi memungkinkan, iya benar terjadi musim hujan. Wow, ini mau mulai musim kemarau. Masih ingat nggak katanya Desember, September, November itu musim hujan. Katanya dulu begitu. Kalau sekarang enggak. Januari, Maret malah musim hujan ya. Berbernya malah nggak hujan. Sudah banyak yang mengalami perubahan. Jadi ini pun belum tentu 100% akurat. Nah, golongan darah B adalah pendengar yang baik. Dia orangnya fleksibel, kreatif, idealis, subjektif, dan peduli pada orang lain. Ibu nulisnya di sini kebanyakan B ya guys, biar jangan sensitif. Jadi kalau ada orang yang, ih kok aku gitu, soalnya ibu B, jadi kalian nggak apa-apa, ibu yang B. Nah, kenapa? Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhinya itu udah banyak. Faktor makanan, faktor lingkungan, bener ya? Jadi nggak bisa jadi patokan lagi seperti itu. Faktor didikan juga di dalam keluarga mempengaruhi, benar ya? Gak semuanya jenis golongan darah B menjadi pendengar yang baik. Gak semuanya mungkin. Ternyata dia ada yang jadi seorang pemimpin yang baik. Macam-macam lah ya. Nah, lihat. Sebenarnya golongan darah itu
Kita bahas yang pertama ini adalah sistem golongan darah ABO ya, ini. Nah, ini pelopornya adalah Lance Turner. Dia berserta dengan temannya ya, mereka berteman melakukan eksperimen. Dia mengelompokkan si darah itu menjadi 4 kelompok. Menjadi 4 kelompok. Berdasarkan apa? Berdasarkan keberadaan agglutinogen dan agglutininnya. Ini ya. Berdasarkan keberadaan agglutinogen dan agglutinin. Kita bahas ya ini apa agglutinogen, agglutinin ini. Ingat ya, ABO itu pengelompokannya berdasarkan keberadaan agglutinogen dan agglutinin. Apa sih Ibu agglutinogen, agglutinin? Kita lihat bedanya apa. Yang pertama, agglutinogen itu kita akan temukan dia pada eritrosit. Eritrosit apa? Sel darah merah. Sedangkan agglutinin dihasilkan di cairan darah, di plasma darah. Agglutinogen dia disebut juga antigen. Agglutinin disebut antibodi. Kok bisa Bu? Ingat, dia berada di dalam plasma darah. Agglutinogen karakteristiknya itu adalah dapat digumpalkan. Sedangkan agglutinin sifatnya adalah menggumpalkan. Ingat ya. Bayangkan kalau mereka saling ketemu. Yang sama. Yang satu karakternya gampang untuk digumpalkan. Yang satu si agglutinin suka menggumpalkan. Kalau mereka ketemu apa yang terjadi? Penggumpalan darah akan terjadi. Nah, agglutinogen ada 2 macam. Agglutinogen A dan agglutinin B. Agglutinogen A dan agglutinogen B. Sedangkan si agglutinin ada 2 juga. Agglutinin alfa dan agglutinin beta. Ingat ya. Kalau yang agglutinogen ada A dan B. Agglutinin ada alfa dan beta. Ingat karakteristiknya, yang satu digumpalkan, yang satu menggumpalkan. Yang menggumpalkan tadi namanya apa? Agglutinin. Kita lihat guys. Nah, ini adalah golongan darah O. Di dalam golongan darah O, itu, tunggu. Berarti kita akan menemukan, tunggu sebentar ya. Nih, di golongan darah O, kita akan menemukan antibodi ada 2. Anti A dan anti B. Antibodi itu apa? Agglutinogen atau agglutinin? Anti A dan anti B. Anti A, anti B guys. Boleh dilihat lagi. Anti A dan anti B nih. Agglutinin dong. Benar ya? Agglutinin itu ada agglutinin alfa dan agglutinin beta, atau anti zat A, anti zat B. Oke ya? Nah, pada golongan darah O, dia memiliki, biar jangan bingung kalian ya. Oh, udah benar. Ini di sini boleh nggak Ibu tulis, tambahin tabelnya ya? Biar kalian gak pusing, Ibu tulis aja di sini deh. Ini adalah tabel 1 lagi ya. Maaf kalau nggak lurus. Ini adalah antibodi. Tadi apa antibodi nama lainnya? Agglutinin. Benar ya? Yang ini Ibu tambahin ini agglutinogen. Benar?
Nah, golongan darah itu aglutinogennya itu pasti akan sama. Berarti ini golongan darah A, aglutinogennya adalah A. Aglutinogennya ini adalah B. Ini dia aglutinogennya apa? A, B. Yang ini aglutininnya adalah anti A atau aglutinin alfa. Ini aglutinogen beta. Ini aglutinogen salah guys. Aglutinin beta. Ini aglutinin apa? Alfa. Ini dia tidak punya. Paham ya? Kalau yang alfa dia ketemu sama aglutinogen alfa, yang aglutinin alfa ketemu aglutinogen A, akan terjadi penggumpalan guys. Makanya golongan darah B tidak boleh mendonor darah kepada A. Begitu juga golongan darah B itu aglutinogennya adalah B. Sedangkan aglutinogennya adalah aglutininnya apa? Beta. Aglutinogen B ketemu sama aglutinin beta akan terjadi penggumpalan. Paham nggak guys? Paham ya? Bu, kenapa AB bisa terima dari semuanya? Ya, dia tidak punya aglutinin. Dia tidak memiliki antibodi. Aglutinin itu atau antibodi itu yang menggumpalkan kan? Dia nggak punya guys. Jadi mau yang datang dari A aman aja, nggak ada yang menggumpalkannya, benar? Mau datang dari B aman aja, nggak ada si alfa, nggak ada beta di sini. Makanya sering disebut golongan darah AB itu adalah resipien ya, universal, bisa menerima donor darah dari mana saja. Paham? Bu, kok bisa sih masuk kemana saja? Lihat, dia tidak memiliki aglutinogen, sehingga ketika dia dimasukkan ke dalam golongan darah A, si aglutininnya nggak ada yang mau dia gumpalkan, benar? Dia tidak mengandung aglutinogen A atau B. Mau dimasukkan ke golongan darah B, si alfanya yang mana yang mau dia gumpalin? Nggak ada kan? Nggak ada. Ini strip, nggak ada. Mau dimasukkan ke AB, ya nggak ada. Ini yang menggumpalkannya tidak ada, yang mau digumpalkan juga tidak ada. Jadi aman. Sehingga disebut golongan darah O itu adalah pendonor universal. Paham nggak? Ini tadi aglutinogen itu yang digumpalkan kan? Yang aglutinin itu yang menggumpalkan. Benar? Makanya ada aturan donor darah. Paham nggak sampai sini? Jadi kalau golongan darah A kita kasih ke B gimana? Aman ya, nggak gumpal. Kalau O ke AB apa-apa. Kalau golongan darah B ke A, oke. Kenapa bisa menggumpal? Ya karena mereka kalau golongan darah B didonor ke golongan darah A, ada si betanya ya, aglutinin betanya atau anti B-nya yang akan menggumpalkan darah yang diterima dari yang pendonor B ya. Paham ya?